Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan pagi hari ini ya, untuk pelajaran fisika kelas 12, kita akan sedikit membahas soal-soal mengenai kapasitor. Nah, setelah kita bahas soal-soal kapasitor, kemudian kita akan lanjut next bab berikutnya mengenai kemagnetan. Oke, langsung saja di sini saya akan bahas 4 soal ya. 4 soal aja yang sudah mewakili yang kita pelajari kemarin. Oke, yang pertama ya, di sini ada sebuah kapasitor keping sejajar dengan medium udara. Ya, jadi keadaan normal ya, medium udara yang kapasitasnya C. Bila jarak kedua kepingnya diubah menjadi setengah kalinya ya, dan kedua keping itu dicelupkan ke dalam medium dengan konstanta di elektrumnya itu 2, maka tentukan kapasitasnya sekarang ya. Jadi kapasitasnya berubah ya. Nah, yang pertama, ketika di udara kita masukkan rumus untuk kapasitas kapasitor di udara, yaitu adalah C sama dengan epsilon 0 dikalikan A luas penambang dibagi D atau jarak antara kedua kepingnya. Nah, sekarang kita cari untuk ketika dilakukan perlakuan. Nah, ketika di dalam medium tentu rumusnya berubah ya, karena ada faktor konstanta di elektrumnya, itu ditambah huruf K atau juga bisa epsilon R juga bisa. Nah, di sini saya beri M karena di medium, jadi kapasitas di medium itu sama dengan K dikalikan epsilon 0 dikalikan A per D, itu jarak antara kedua keping di medium. Nah, jaraknya kan berubah. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Nah, K-nya adalah 2, kemudian jaraknya itu adalah setengah kali ya, setengah kali D berarti D per 2 ini. Nah, kemudian kita selesaikan, 2 ini otomatis naik ke atas ya, 2 dikali 2, 4, nah, sehingga terbentuklah seperti ini, 4 dikali epsilon 0 kali A per D. Kita lihat, epsilon 0 kali A per D itu sama dengan kapasitas kapasitor ketika di udara. Maka untuk kapasitor ketika di medium itu adalah 4 kali C atau 4 kali kapasitor di udara, kapasitas kapasitor di udara. Oke, next untuk nomor 2. Nah, bila di sini ada kapasitor ya, untuk C1 ini kapasitor pertama itu mempunyai nilai 10 mikrofarad. Kemudian untuk kapasitor kedua memiliki nilai 30 mikrofarad. Dan di sini tegangannya ya, tegangan antara A dan B ini, rangkaiannya ini adalah 20 volt. Maka berapakah muatan pada Q1, jadi pada kapasitor 1 dan juga Q2 serta V1 dan V2-nya. Oke, jadi pertama ya, kita harus cari dulu untuk kapasitas secara totalnya. Nah, lihat rangkaiannya adalah rangkaian yang dibentuk secara seri ya. Nah, jadi kita cari seri dulu. Ingat, seri itu di apa? Diseperkan ya. Jadi seper C1 plus seper C2. Masukkan nilainya ya. C1 10, C2 30. 1 per 10 ditambah 1 per 30. Kita samakan penyebutnya menjadi 30 ya. Maka untuk 1/10-nya satunya dikalikan 3 ya, supaya jadi 30. Jadi 3 per 30 ditambah 1 per 30. 3 tambah 1, 4. 4 per 30 sama dengan, ini bisa disederhanakan ya, kita bagi 4 itu adalah 1 seper 7,5. Nah, di sini kan masih seper, seharusnya kita balik dulu supaya dapat serinya. Kita balik sehingga kita dapatkan nilai untuk kapasitas totalnya ya. Totalnya di sini misalkan cuma ada satu kapasitor, itu adalah 7,5 mikrofarad. Oke. Setelah itu ya, kita akan cari muatan yang tersimpan dalam setiap kapasitor. Ingat, untuk rangkaian seperti ini ya, kita gunakan rumus Q sama dengan C kali V ya. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kita masukkan untuk muatannya, muatan secara total dulu. Muatan secara total, maka kapasitornya juga total, V-nya juga total. Jadi V dari ujung ke ujung sini. Jadi kita masukkan C-nya atau kapasitasnya adalah 7,5 dikalikan tegangannya adalah 20. 7,5 dikalikan 20 hasilnya adalah 150 mikrocoulomb ya. Ingat satuannya ya, mikrocoulomb. Nah, ingat pada susunan seri ya, nilai Q di setiap titik itu sama atau di setiap kapasitor itu sama.
otomatis untuk Q1 dan Q2 nya besar muatannya adalah sama dengan muatan totalnya, yaitu 150 mikrocoulomb. Nah, tetapi dalam hal ini berbeda untuk tegangannya ya. Kalau tegangan yang sama itu di rangkaian apa? Oke, benar, di rangkaian paralel. Nah, di sini untuk mencari V1 dan V2 kita gunakan rumus yang sama. Nah, kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas sehingga dapatkan untuk ya. Kita pindah ruas saja ya untuk cari V-nya ya. Kita masukkan nilainya, kemudian V-nya dipindah ruas ya. Jadi V1 itu sama dengan 150 bagi 10. Sehingga didapatkan 15 volt untuk yang pada kapasitor 1. Kemudian untuk yang posisi kedua ya, kita masukkan rumusnya Q2 sama dengan C2 per kali V2, masukkan nilainya 150 karena Q-nya sama ya. Nah, kemudian C2-nya ini adalah 30. Nah, yang dicari adalah V2, tinggal dipindah ruas, 150 dibagi 30 adalah 5 volt. Jadi sudah ketemu untuk Q1-nya ini 150, Q2-nya juga 150, V1-nya itu 15 volt, V2-nya adalah 5 volt. Oke, lihat kan, tegangannya berbeda karena ini merupakan rangkaian seri. Kemudian untuk soal selanjutnya yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini ada suatu rangkaian ya, rangkaian AB ya. Tegangannya adalah 50 volt. Di sini disuruh menentukan muatan yang tersimpan dalam kapasitor pada yang 4 mikrofarad sama 12, berarti di titik ini ya, di dua ini. Kalau kita jabarkan ya, kita lihat ini rangkaiannya kan seri ya kan, kemudian ini pecah menjadi dua, bercabang jadi dua, berarti ini paralel ya. Kemudian kembali lagi. Oke, maka dari itu kita harus buat sederhanaan dulu. Jadi yang paralel ini kita selesaikan dulu sehingga nanti rangkaiannya menjadi rangkaian seri saja. Oke ya. Jadi kita paralelkan dulu. Nah, ingat paralel pada kapasitor tinggal dijumlah saja ya. Jadi untuk kapasitas paralel itu tinggal 12 ditambah 4 sama dengan 16 mikrofarad. Oke, setelah ketemu, oke, otomatis kita akan rangkai seri. Sehingga kita akan mendapatkan untuk kapasitas secara totalnya ya. Dari sini. Jadi dari CAB kita serikan ya. Kalau seri itu diseperkan. Jadi di sini apa ini? 8, jadi 1/8 ditambah 1/8, kemudian ini tadi hasilnya berapa? 16 tambah 1/16. Kita samakan penyebutnya menjadi 16. Oke, sehingga kita dapatkan nilai 5/16. Ingat ini masih 1/CAB, maka kita tinggal balik saja menghasilkan 16/5 mikrofarad. Nah, setelah kita ketahui nilai kapasitas totalnya, nah kita akan cari muatan dari rangkaian ini atau Q-nya ya, muatan secara total dulu. Ingat yang ditanyakan kan muatan pada suatu titik ini ya, titik 4 sama 12 ini. Nah, jadi kita cari dulu secara totalnya. Oke, muatan secara totalnya ya. Jadi muatan Q tadi apa? Q adalah C kali V ya. C-nya otomatis yang C total tadi ya, yang kita dapat 16/5. Kemudian V adalah tegangannya, tegangan total tadi di soal sudah diketahui yaitu 50. Maka kita masukkan 16/5 dikalikan 50. Ini coret-coret 10. 16 dikalikan 10 adalah 160 mikrocoulomb. Nah, kita lihat yang dicarikan muatan di sini ya, di dua titik ya, di kapasitor yang 4 sama kapasitor yang 12. Oke, kita lihat ini bentuknya adalah paralel. Kalau paralel yang sama apa? Tegangannya. Berarti di sini di kapasitor 4 mikrofarad ini tegangannya 50, ini juga tegangannya adalah 50 juga. Nah, kemudian di sini saya beri penyederhanaan ya. Untuk yang 12 ini kita beri tanda 1, untuk yang 4 ini C4 gitu aja. Oke. Sehingga kan tegangannya sama ya, maka V1 V yang 12 akan sama dengan V2 atau V yang di 4.
Nah, atau kita uraikan Q1 per C1 sama dengan Q2 per C2. Duh, dapat dari mana ini? Oke, ingat Q sama dengan C kalikan V. Maka V itu sama dengan Q per C, ya kan? Tinggal kita masukkan nilainya. Nah, C1 yaitu 12, kemudian C2 itu adalah 4. Nah, tinggal dipindah ruas saja sehingga Q1 per Q2. Nah, dapatlah 3:1. Nah, di sini baru, nah ini masih perbandingan saja. Ya, masa muatannya cuma 3. 3 apa ini? Ini masih perbandingan. Maka kita akan cari Q-nya. Nah, cara mencari dari perbandingan gimana? Ya, cari perbandingan seperti ini. Nilai yang akan dicari misalnya Q1. Q1 kan perbandingannya kan nilainya 3. Diper nilai totalnya berarti 3 tambah 1 4. Ya, dikalikan untuk muatan totalnya. Nah, yaitu adalah 160 dari ini. Sehingga didapatkan untuk muatan di Q1 itu besarnya adalah 40 mikrokolom. Kemudian untuk muatan di Q2, nah nilai yang kita cari ya, Q2 itu kan yang di 4 ini ya. Ini perbandingannya adalah 1. Kemudian perbandingan totalnya adalah 4. Jadi 1/4 dikalikan 160. Nah, didapatkan adalah 120 mikrokolom. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.